Jadi ceritanya di sini teman-teman, Charlie dan Mama Gufron tukar ruh. Kata Bilatung, kata cacing, makan tuh. Di 2045 Indonesia ini akan emas bersama Gufron. Jadi nanti akan lahir Gufron-Gufron yang lain. Kan seperti ucapan Gufron sendiri memang. Maklum buta huruf saya nggak bisa apa-apa, tapi bisa menciptakan, mudah-mudahan menjadi para alim ulama di sini, penerus Gufron di seluruh Indonesia. Ketok. Akan lahir Gufron-Gufron yang lain beberapa tahun ke depan. Mas Asyidi Idhasya Tasyida. Persaingan perwalian di Indonesia itu semakin ketat, yang dimana baik dari golongan Habib atau dari golongan non-Habib sama-sama punya wali ODGJ teman-teman. Yang dimana kita ketahui bahwa ajaran wali ODGJ ini lahir dari faham Sufi. Ada nama wali Majdub, ada seorang hamba Allah yang telah diambil oleh Allah dalam kerinduan dan kecintaan. Dalam juga oleh Allah dimasukkan ke lautan cinta kepada Allah. Sehingga yang ingat hanya Allah Majdub. Karena Majdub dia, di dunia dia adalah seperti orang gila. Nggak ingat kayak dunia, urusan dunia. Majdub, tapi dia sudah tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Nah, kalau wali Majdub bukan tempat kita belajar, tempat kita husnudzon, itu kekasih Allah. Minta doa bagaimana? Minta doa pun nggak harus kepada orang Majdub, didoain yang berbeda. Gimana nanti? Dia Majdub. Hukum dohirnya adalah seperti orang Majnun, tapi dia kekasih Allah. Sehingga orang Majdub tiba-tiba melakukan sesuatu yang Majdub beneran, bukan Majduban. Maka saya Yusuf Nabhani dalam Muqaddimah Jami' Karamatul Auliya itu buat rambu-rambu yang jelas. Jangan bikin main-main orang ngaku-ngaku wali dan sebagainya. Maka wali Majdub itu bukan tempat Anda belajar, bukan tempat Anda minta doa. Husnudzon tempatnya. Tempat kita belajar wali alim. Wali Majdub, kata wali kan diajari Allah, kita wali hanya dia akan alim urusan dia kepada Allah, arif billah. Tapi untuk ilmu tidak mengajarkan kepada orang lain. Enyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Kalau kalian mencari dalil di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, tak akan pernah kalian jumpai adanya dalil bahwa orang gila, orang stres jadi wali. Wali band. Dan sekarang ternyata Mama Gufron bersama Charlie ST12 ini bisa keluar ruhnya teman-teman. Cuma di dalam video klip. Hajar siapa aing. Dan ternyata video klipnya setelah saya simak, ini terbit 4 tahun yang lalu. Coba kita simak seperti apa video klipnya. Ini ya, ini video klipnya ya. Sengaja di sini saya tidak keluarkan suaranya karena pasti akan copyright. Dan saya menghindari itu. Biar kita lihat saja seperti apa video klip atau karya dari Charlie ini yang mempromosikan gurunya. Karena memang kan Charlie sering konser bersama, nyanyi-nyanyi bersama dengan Mama Gufron. Boleh lebih keras ke solo doanya terkabul. Memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua. Kebesaran siapa? Kebesaranmu Tuhan. Boleh angkat tangannya sekali lagi, takbir sama-sama. Allahu Akbar, Maha Besar. Lanjut dulu. Bingung nyanyi teman-teman. Reverse wiridan. Wish. Kesucian nikmat beri Tuhan. Oh, lagu religi ini ya. Mungkin lagu ini tayang ketika bulan Ramadan. Kan biasanya begitu mereka. Lagu religi ini teman-teman. Mau kemana? Charlie-nya mau kemana ini? Nyari-nyari teman-teman. Apa salah satu di antara mereka ini tidak ada yang nyadar apa ya? Bahwa tengah membuat video dengan orang-orang yang konyol. Wesh, pertemuan arwah teman-teman. Ini kan ceritanya arwah ini. Arwahnya Gufron bertemu dengan arwahnya Charlie. Diberi tasbih. Ngilang. Ya. Masuk. Tuker ruh. Oh. Jadi ceritanya di sini teman-teman, Charlie dan Mama Gufron tukar ruh. Ruhnya ketuker teman-teman. Aduh, gak tahu sudah.
Coba kita baca komentar-komentarnya ya. Bismillah, semoga karya di bulan suci ini bisa bermanfaat buat seluruh penikmat musik tanah air, khususnya Setiaku. Siap Kang Charlie. Oh, ini dulu teman-teman. Apa namanya? Belum ada orang yang membongkar siapa Gufron. Jadi 4 tahun yang lalu belum ada yang tahu siapa Gufron. Ya, jadi komentar-komentarnya masih bersifat dukungan. Alhamdulillah single religi Setia Band yang para Setiaku tunggu akhirnya dirilis. Amin, sehat selalu. Trendingkan Setiaku. Tuh, perhatikan teman-teman. Tapi setelah ini viral dengan Mama Gufron di situ, lihat komentar-komentarnya. Gua kira lagu baru, ternyata 4 tahun lalu. Yang kesini gara-gara Gufron ngumpul. Kesini gara-gara ada Gufron, kocak. 21 Desember kesini gara-gara Gufron. 20 Desember 2025 nyasar kesini gara-gara Gufron. Saya juga mau komen. Saya juga mau bantu komen. Ya. Dah, sudah saya bantu komen di sini ya teman-teman. Aduh ya Allah, ya Allah. Beberapa hari yang lalu kita membahas kekonyolan dari oknum pemerintahan yang katanya memberikan penghargaan kepada Gufron dan mengangkat Gufron sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh untuk Indonesia emas tahun 2045. Kan Indonesia merdeka 1945, jadi 100 tahun di 2045 Indonesia ini akan emas bersama Gufron. Jadi nanti akan lahir Gufron-Gufron yang lain. Kan seperti ucapan Gufron sendiri memang. Maklum, buta huruf saya nggak bisa apa-apa, tapi bisa menciptakan, mudah-mudahan menjadi para alim ulama di sini, penerus Gufron di seluruh Indonesia. Akan lahir Gufron-Gufron yang lain beberapa tahun ke depan. Jadi di sini pemerintahan ataupun siapa ini ya yang berkaitan dengan Unik akan membantu merealisasikan visi misi Gufron ini, akan melahirkan Gufron-Gufron yang lain. Dan apakah hal seperti ini hanya satu-satunya kita bisa menyaksikan? Tidak teman-teman. Di kalangan habaib, orang-orang semacam Gufron yang jauh lebih parah itu banyak yang memiliki wali-wali semacam ini. Perhatikan teman-teman dari fahamnya, karena ada beberapa habib yang tidak seperti habib-habib yang lain. Contohnya seperti Habib Salim Al-Muhdor. Beliau adalah salah satu habaib yang tidak mengajarkan ajaran sufi, sehingga apa? Jemaahnya, keluarganya, murid-muridnya, dan saya pun yang juga sering mendengar kajian Ustadz atau Habib Salim Al-Muhdor tidak menjumpai ajaran-ajaran semacam ini. Tapi kalau kita melihat Habib-Habib yang lain, Habib ini, Habib itu, Habib yang begini, Habib yang begitu, rata-rata mengajarkan hal-hal yang konyol seperti ini. Karena memang dari faham sufi teman-teman. Kalau kalian, seperti yang saya bilang dari awal, tidak akan pernah menjumpai faham-faham di dalam Islam yang mengajarkan adanya wali-wali gila, wali-wali halu, wali-wali stres menjadi walinya Allah di dunia. Tidak akan, kecuali di ajaran sufi. Dan ini menjadi kebanggaan. Wali Habib, Habib Wansehan, Habib Abu Bakar, siapa itu? Habib-habib yang sejatinya mereka dalam gangguan jiwa dianggap sebagai wali oleh kalangan Habib dan mukibinnya. Karena apa? Saking cintanya kepada Allah dicabut akalnya. Dan mereka punya pendalilan meskipun dalilnya tidak berasal dari Al-Quran dan hadis. Dari mana? Ya dari faham mereka sendiri, dari akal mereka sendiri. Yang dimana katanya mereka akalnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah siapa? Keempat imam mazhab, adakah salah satu di antara mereka yang mengakui adanya wali gila? Tak akan pernah ada teman-teman. Dan perhatikan, misal orang seperti saya berhenti untuk memberikan counter terhadap pemahaman konyol semacam ini, apakah mereka akan diam saja? Tidak, mereka akan terus mendakwahkan faham-faham mereka. Agar apa? Sudah nyaman mereka di situ. Dengan faham-faham itu, mereka bisa menggait banyak orang yang pemikirannya mudah untuk dibodoh-bodohi semacam ini. Orang semacam Charlie saja bisa ikut. Orang semacam ketua PSHT saja bisa ikut. Bisa mengakui Mama Gufron sebagai kiai haji. Bagaimana dengan orang-orang yang awam? Dijaga Banser yang katanya Banser itu pagarnya ulama, pagarnya NU. Menjaga Mama Gufron. Jadi di Indonesia, krisis tauhidnya sungguh-sungguh parah. Dan mereka juga punya tentara teman-teman untuk membungkam suara-suara seperti Heri Pras. Jadi kalian sebagai netizen Heri Pras, ya setidaknya
banjiri video-video ini atau video-video semacam video Harry Pras dengan komentar-komentar yang membuat para penonton video saya untuk berpikir dengan komentar kalian, dan hindari komentar-komentar kotor ataupun kasar. Komentarlah dengan cerdas, bijaksana, dan dewasa. Apalagi menghadapi orang-orang konyol seperti ini. Biarkan Habib Rizik saja yang mengatakan, Enyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan lu.